Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 3, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Jangan lupa untuk menyiapkan buku cetak tematik 4.3. Siapkan buku catatan dan alat tulisnya. Silakan amati gambar di halaman 86. Salah satu tempat hidup hewan dan tumbuhan dengan bebas adalah di hutan. Hutan adalah kawasan yang paling banyak ditumbuhi oleh pepohonan. Hutan merupakan ekosistem yang paling banyak ditempati oleh hewan. Jika hewan banyak diburu oleh manusia, maka jumlahnya akan semakin sedikit. Perburuan liar yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan dapat mengakibatkan kepunahan hewan. Sekarang kalian lihat teks halaman 87 tentang menghentikan perburuan liar. Setelah kita membaca teks di halaman 87, kita dapat menjawab pertanyaan di halaman 88. Nomor 1, tujuan penghentian perburuan liar adalah untuk kelestarian satwa di Indonesia. Nomor 2, perburuan liar mengakibatkan kepunahan dan kelangkaan hewan liar. Nomor 3, perburuan liar adalah perbuatan yang tidak baik karena merusak ekosistem dan mengakibatkan kepunahan hewan. Untuk nomor 4, cara mengendalikan perburuan liar yaitu dengan mengadakan operasi penjagaan hutan dan mengadakan penangkaran hewan langka. Nomor 5, contoh sikap melestarikan hewan liar adalah tidak melakukan perburuan liar, mengembangbiakan hewan langka, melakukan penangkaran hewan, dan mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan seperti Suaka Marga Satwa, kebun binatang, dan taman nasional. Pada halaman 89 terdapat tabel tentang alasan perburuan liar. Jika kita lihat, alasan perburuan liar di sini ada 4. Yang pertama itu hobi atau kegemaran, yang kedua untuk perdagangan organ hewan, yang ketiga dijadikan pakaian, yang keempat dijadikan aksesoris. Di sini kita lihat dampak dari perburuan liar. Untuk hewan itu musnahnya hewan langka di Indonesia. Untuk lingkungan akan terganggunya keseimbangan ekosistem. Bagaimana tindakan pencegahannya? Yaitu dengan tidak melakukan perburuan liar, melakukan penangkaran hewan, mendirikan tempat perlindungan hewan, serta tidak menjual, membeli, dan menggunakan pakaian dan aksesoris dari hewan. Bagaimana saran-saran kita terhadap perburuan liar? Sebaiknya tinggalkan hobi memburu hewan dan tidak boleh melakukan kegiatan jual beli hewan langka. Selanjutnya, di halaman 90 ada tabel untuk golongan hewan peliharaan dan bukan peliharaan. Hewan peliharaan itu contohnya kucing, ayam, bebek, ikan, burung, dan lain-lain. Karena dia jinak dan tidak berbahaya. Untuk hewan yang bukan peliharaan, contohnya harimau, gajah, singa, badak, komodo, dan lain-lain. Karena apa? Karena hewan itu adalah hewan liar, hewan yang dilindungi atau hewan langka dan juga berbahaya. Sekarang kita lanjutkan materi IPS. Kalian lihat halaman 94 dan 95, itu pembelajaran 5, kalian amati. Jadi setiap hewan itu punya tempat hidup yang berbeda-beda. Tempat hidup hewan dan tumbuhan ini kita sebut sebagai habitat. Nah, di sini ciri-ciri tempat hidup berbagai hewan yaitu yang pertama ciri tempat hidup kambing. Kambing itu tempat hidupnya itu banyak ditemukan rumput yang diselingi semak-semak atau rumpun pohon rendah. Untuk ayam, tempat hidupnya itu di darat dengan tanah yang kering dan banyak terdapat biji-bijian serta banyak memiliki semak-semak. Untuk burung, tempat-tempat yang memiliki pohon berlimpah dengan cabang-cabang berdaun lebat. Ikan, di air, genangan air yang berukuran besar baik air tawar, air payau maupun air asin dengan kedalaman bervariasi. Untuk harimau, itu tempat hidupnya pohon-pohon utama dapat mencapai ketinggian 20-40 meter dengan cabang-cabang berdaun lebat sehingga membentuk suatu tudung.
Setelah kita mengetahui ciri-ciri tempat hidup berbagai hewan, sekarang kita akan mengetahui ciri-ciri atau karakteristik dari masing-masing hewan tersebut. Ini adalah materi IPA. Jadi kalau kalian lihat di halaman 97, di situ ada ciri-ciri dari bunglon, kelelawar, dan juga katak. Yang pertama bunglon. Bunglon itu dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Bunglon mengubah warna kulit untuk melindungi diri dari musuh. Bunglon juga punya lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Kelelawar hidup di tempat yang gelap seperti di atap rumah dan gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi yang tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan dia peka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Kelelawar adalah hewan nokturnal. Karena apa? Karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada dua jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Untuk katak, katak dapat hidup di dua tempat, yaitu di air dan di darat. Katak bergerak dengan cara melompat dan katak juga pandai berenang. Kaki katak itu yang belakangnya lebih panjang dari yang depan. Tujuannya apa? Untuk memudahkan katak dalam melompat. Lidah katak berukuran panjang. Fungsinya untuk memudahkan katak dalam menangkap mangsanya. Selain ketiga hewan tadi, kita akan bahas ciri-ciri atau karakteristik hewan lainnya. Yang pertama ular. Ular adalah hewan jenis reptil, memiliki bisa yang berfungsi untuk melumpuhkan mangsa. Tubuh ular bersisik. Ular bergerak dengan cara melata, yaitu berjalan dengan menempelkan perut ke tanah. Ular selalu menjulurkan lidah sebagai alat navigasi atau penunjuk arah. Berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu ada cumi-cumi. Cumi-cumi habitatnya di laut, memiliki 10 tentakel di bagian kepala. Cumi-cumi mampu mengeluarkan tinta jika dia merasa terancam. Makanan utama cumi-cumi adalah hewan laut kecil. Selanjutnya unta. Unta adalah hewan golongan mamalia. Unta berkembang biak dengan cara melahirkan. Unta memiliki punuk di punggungnya, itu untuk wadah penyimpanan sumber energi. Makanan utama dari unta itu adalah tumbuhan. Unta banyak ditemui di padang pasir. Selanjutnya singa. Singa adalah hewan mamalia. Singa adalah hewan karnivora, yaitu pemakan daging. Cara hidupnya dengan berkelompok atau membentuk populasi. Singa memiliki gigi yang runcing dan tajam untuk mengunyah hewan buruannya. Singa berkembang biak dengan cara melahirkan. Lalu ada burung hantu. Burung hantu berkembang biak dengan cara bertelur. Dia adalah hewan nokturnal, yaitu aktif di malam hari. Burung hantu memiliki bentuk mata yang bulat, besar, dan tajam ke depan. Bagian kepala memiliki kemampuan untuk berputar 180 derajat ke arah belakang. Burung hantu itu sebagai pemburu alami hama tikus. Sekarang kita lanjutkan ke materi bahasa Indonesia yang ada di halaman 102 dan 103. Nah, di situ ada susunan penulisan laporan hasil wawancara. Bagaimana menulis laporan hasil wawancara? Yang pertama itu harus ada latar belakang. Latar belakang adalah alasan kita melakukan wawancara. Lalu yang kedua, kita harus menuliskan maksud dan tujuan dilakukannya wawancara. Yang ketiga, tulis topik dari wawancara. Yang keempat, tuliskan waktu dan tempat diadakannya wawancara. Yang kelima, tulis laporan hasil wawancara, yaitu narasumber, pewawancara, dan hasil wawancaranya. Yang keenam, kita menuliskan kesimpulan dari wawancara. Itulah susunan dari penulisan laporan hasil wawancara. Jangan lupa untuk dihafalkan ya anak-anak. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk mencatat info-info penting yang Ibu sampaikan dalam video. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.